Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti selaku dosen mata kuliah pengembangan bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Desi Alkitasari. Saya dari kelas PSRC angkatan 2022 dengan NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dari bahan ajar. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi itu apa, pengorganisasian bahan ajar itu apa. Jadi teman-teman, organisasi itu adalah suatu aktivitas menyusun dan membentuk hubungan sehingga terwujudlah suatu kesatuan usaha dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Sedangkan materi itu adalah sesuatu yang akan disampaikan kepada murid-murid atau siswa-siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian bahan ajar adalah pola atau bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada murid atau peserta didik. Setidaknya pengorganisasian bahan ajar itu yang pertama yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik itu perkembangan pengetahuan, cara berpikir maupun perkembangan sosial serta emosionalnya. Dan yang kedua yaitu dapat dikembangkan dengan memperhatikan kedekatan dengan peserta didik, baik itu secara fisik maupun psikis. Yang ketiga, dipilih bermakna dan juga bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu dapat bersifat fleksibel, yaitu dapat memberi keluasan bagi guru dalam memilih metode dan juga media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada pembentukan kompetensi tertentu secara jelas. Lalu teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk memilih pengorganisasian bahan ajar itu? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, kesesuaian dengan alokasi waktu. Dan yang terakhir yaitu adanya keruntutan dan juga sistematika dari materi. Kemudian kita akan membahas tentang penerapan pengorganisasian bahan ajar. Nah, yang pertama dapat dilakukan dengan analisis, di mana analisis ini merupakan pengidentifikasian perilaku awal dari peserta didik. Kemudian yang kedua adanya perancangan, yaitu di mana dapat dilakukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adanya persiapan, di mana adanya persiapan atau perencanaan yang matang yang diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu penentuan nilai akhir dari organisasi bahan ajar yang telah diambil. Baik, karena kita tadi sudah membahas tentang pengertian pengorganisasian bahan ajar, penerapan pengorganisasian bahan ajar, dan juga pemilihan pengorganisasian bahan ajar, dan bagaimana bagian pengorganisasian bahan ajar yang runtut dan sistematika itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan juga metode dari bahan ajar. Metode bahan ajar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan metode penuturan materi dan bahan ajar secara lisan dan secara langsung. Kemudian yang kedua adanya metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini merupakan penyajian materi pembelajaran yang digabung dengan penjelasan. Yang ketiga yaitu metode diskusi, di mana metode diskusi ini merupakan metode yang dihadapkan siswa pada suatu masalah atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adanya simulasi, yaitu menyajikan suatu situasi tiruan yang dapat memahami konsep dari materi yang akan diajarkan. Baik, selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran. Nah, bagaimana sih strategi pembelajaran kita dalam pengorganisasian bahan ajar itu? Yang pertama yaitu mendorong komunikasi antar kelompok. Yang kedua yaitu cari tahu teknik belajar yang tepat. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang keempat yaitu fokus kepada eksplorasi masalah. Yang kelima yaitu pemicu motivasi belajar. Dan yang keenam yaitu berbagi pendapat. Baik teman-teman, sekian penjelasan tentang pengorganisasian bahan ajar dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.